Created Malaysia after almost 6 years from an underweight rating, policy reforms, data center investment and infrastructure build out which is happening. Malaysia akan menjamu Xi Jinping ya dari Tiongkok mulai tanggal 15 April mendatang. Nah pertanyaannya kenapa tidak ke Indonesia? Ya nggak tahu, mungkin Malaysia mungkin lebih menjanjikan mungkin ya. Lagi dan lagi. Kenapa tidak Indonesia? Kenapa harus Malaysia, negara jiran kita yang kebanjiran investor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video ini mungkin menyakitkan buat para netizen Konoha ataupun buat para warga Indonesia yang tidak suka dengan negara Malaysia. Kenapa? Lagi-lagi negara kita di-skip oleh para investor-investor asing geng untuk berlabur ke negara kita. Kenapa tidak ke Indonesia? Xi Jinping akan kunjungi Malaysia, geng. Waduh, lagi-lagi, geng ya. Indonesia di-skip, geng. Ini Xi Jinping memilih berinvestasi ataupun Cina lagi berperang dagang dengan Amerika. Namun malah yang diuntungkan nih Malaysia, geng. Kenapa tidak Indonesia saja? Kenapa? Katanya kan Indonesia sudah masuk ke BRICS. Sudah bergabung lah tentunya kan dengan Cina. Kenapa dia tidak Kenapa dia tidak memilih Indonesia? Kan Indonesia banyak warganya. Apa dia takut dengan aturan-aturan yang konyol yang berada di Indonesia? Mungkin bisa jadi seperti itu ya, geng ya. Nah, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. We upgraded Malaysia after almost 6 years from an underweight rating, policy reforms, data center investment and infrastructure build out which is happening made us positive on country. What surprised us at the pace which the progress is happening, which means we need to give credit to the country and hence we upgraded. People are getting warmed up to Malaysia again and asking where they should invest now. Data center is the one which everyone is talking about. Penang has proven themselves as a tech hub overall. Besides that, we are seeing they are going into the EVs, they are going into the green energy overall, and now they are even talking about the solars too. So taking all these factors into account, foreign investors are saying that there are now multiple sectors and ideas to play. Ini adalah ulasan Rajiv Batra, Ketua Bahagian Strategi Ekuiti Asia Pasifik untuk JP Morgan. Setelah hampir 6 tahun, 6 tahun ditarafkan sebagai underweight, kini JP Morgan menaik taraf Malaysia ke neutral. Selain dari reformasi polisi, peningkatan pelaburan khususnya dalam pusat data adalah salah satu faktor yang meyakinkan mereka tentang potensi Malaysia. Secara ringkasnya, kita telah berjaya menarik pelaburan dalam bidang teknologi tinggi seperti pusat data dan juga semiconductor. Tapi fokus kita kepada bidang teknologi tinggi bukan sekadar semiconductor saja. Kita juga menarik pelaburan dalam EV, tenaga hijau dan solar. Kepelbagaian sektor ini adalah bukti tarikan Malaysia sebagai hub pelaburan serantau. Mungkin ada yang tanya, apa buktinya Malaysia berjaya menarik lebih banyak pelaburan? Mari kita tengok pencapaian suku pertama Malaysia. 83.7 bilion ringgit pelaburan telah diluluskan, meningkat 13% berbanding suku pertama tahun lepas. Dan pelaburan ini akan mewujudkan 29,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti untuk mewujudkan jawatan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini ringgit berjaya. Kenapa? Ini Malaysia akan menjamu Xi Jinping ya dari Tiongkok mulai tanggal 15 April mendatang.
Nah, pertanyaannya kenapa tidak ke Indonesia? Ya nggak tahu. Mungkin Malaysia mungkin lebih menjanjikan mungkin ya. Ente mungkin punya alasan lain bisa tulis di kolom komentar ya kan. Notabene kan sebenarnya Cina dan Indonesia kan sama-sama anggota BRICS. Kenapa lebih ke Malaysia gitu ya? Ente boleh tambahkan. Kira-kira analoginya atau cocok loginya apa kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah Malaysia mengumumkan pada hari Rabu tanggal 9 April akan menjamu Presiden Xi Jinping untuk kunjungan 3 hari minggu depan karena kedua negara telah bergulat dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Kunjungan kenegaraan akan berlangsung dari 15 hingga 17 April ya, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil ya. Jadi Pak Tokmat ini nanti akan menjamu Presiden Xi Jinping. Tentunya tambah berjaya ringgitnya Pak Ji gitu. Para menteri kabinet telah diberitahu bahwa kunjungan ini tidak hanya diantisipasi tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melihat hubungan perdagangan yang lebih baik dengan berbagai negara termasuk China. Kunjungan Xi Jinping menandai lawatan pertamanya ke Malaysia sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjabat. Keduanya bertemu di Beijing November lalu dan Presiden China dilaporkan juga mengunjungi Vietnam dan Kamboja sebagai bagian dari lawatan di kawasan tersebut ya. Tidak ada ke Indonesia, friend. Padahal Cina ini investasinya besar di Indonesia. Ketika dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang pasar global, Cina bergerak untuk memperkuat pijakan ekonomi dan diplomatiknya di kawasan tersebut. Cina, pesaing ekonomi utama Washington, tetapi juga mitra dagang utama, adalah yang paling terpukul dengan tarif yang dikenakan pada produk-produknya sekarang yang mencapai 104%. Dan Malaysia, ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara, dikenakan tarif yang lebih rendah sebesar 24%, meskipun negara-negara lain dalam blok ASEAN yang beranggotakan 10 orang mengalami beberapa pungutan yang lebih ketat. Sementara China telah membalas Washington dengan tindakannya sendiri. Pemerintah Asia Tenggara telah memilih jalan dialog. Malaysia yang tahun ini menjadi ketua bergilir blok regional ASEAN akan menjadi tuan rumah pertemuan khusus para menteri ekonomi ASEAN pada hari Kamis untuk membahas cara menanggapi tarif Donald Trump ya. Dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Senin menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk berdiri teguh bersama seperti itu biar pokoknya ringgit berjaya seperti itu. Gimana analisa ente terkait kunjungan Xi Jinping ini ya? Ini luar biasa loh, jarang-jarang loh Xi Jinping mau lawatan ke negara orang ya. Nah, ini tadi ya pembahasan admin seputar info singkat jelas padat di mana usut punya usut Xi Jinping akan mengunjungi Malaysia pada 15 hingga 17 April. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah cukup membanggakan bagi Malaysia mungkin? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, guys, sekian dulu ya video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Lagi dan lagi, kenapa tidak Indonesia? Kenapa harus Malaysia, negara jiran kita yang kebanjiran investor? Kita selalu kalah dengan negara Malaysia. Kita selalu di bawah Malaysia tentang investor. Gak usah kalian ngeyel, gak usah kalian koya, gak usah kalian marah. Bukan ikinya merendahkan negara ikinya sendiri. Namun ini faktanya yang nyata. Perlu kalian dengarkan dan perlu kalian lihat. Kenapa negara sekecil itu, ya, menurut kalian, menurut pandangan-pandangan netizen Konoha, negara kecil menurut kalian. Namun kenapa banyak pelabur-pelabur asing yang bergotong royong itu masuk ke negara Malaysia? Kenapa? Why? Kenapa? Kayak gitu. Itu faktornya. Kenapa kita kalah terus dari negara-negara yang menurut kalian kecil? Katanya kita yang paling besar, negara hasil ayalnya paling melimpah dan lain sebagainya. Kenapa kita bisa kalah dari negara yang kecil? Lagi-lagi negara jiran kita. Malu kita, geng. Malu. Kayak gitu, geng, ya. Kita yang selalu merendahkan Malaysia, kita yang selalu menghina Malaysia, kita yang selalu mengoceng-oceng Malaysia. Namun kita selalu kalah dengan Malaysia. Pasal investor-investor ini, geng. Kalian lihat
tadi saja, geng. Kalau sampai masuk investor itu 29.000 lapangan pekerjaan di Malaysia untuk para warga Malaysia. Dan tahu sendiri, geng. Di Malaysia udah banyak luang pekerjaan. Bahkan orang-orang kita saja berlomba-lomba ingin bekerja ke Malaysia. Itu faktanya, geng ya. Jadi kita apa ya namanya? Kalau kita menjelekkan negara kita ya enggak juga. Namun kita membandingkan ya bisa jadi. Namun perbandingan antara yang lebih baik lagi untuk negara kita. Kenapa kita kalah dengan Malaysia? Kenapa negara kita tidak seperti Malaysia yang dibanjiri oleh para investor-investor asing? Nah, itu tugasnya pemerintah kayak gitu. Tugas kita apa? Bayar pajak dong. Kan masa pajak kita terus dimasukkan dalam ini langsung dibawa korupsi dibuat enjoy kan gak gitu dong, kerja dong. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye bye.